Hidup mengucap syukur saja tenang, saudara-saudara. Kalau hidup mau ikut-ikut orang, itu yang bikin kita tidak tenang. Ada seorang raja dan seorang anak buahnya itu mereka berburu, ya mereka berburu. Lalu di dalam kegiatan berburu mereka, karena mereka belum mendapatkan apa-apa, mereka beristirahat. Nah, waktu mereka beristirahat karena rajanya duduk di sana, anak buahnya duduk di sini. Entah bagaimana, saudara-saudara, dia menembak salah satu jari, ya itu putus, saudara-saudara. Itu putus. Lalu singkat cerita, rajanya marah sekali, saudara-saudara. Lalu rajanya memasukkan anak buah ini ke dalam penjara, saudara-saudara. Memasukkan dia ke dalam penjara, lalu karena si raja punya kerinduan untuk berburu, dia pikir-pikir daripada pakai anak buah yang lain lagi, lalu jari saya hilang lagi, maka biarlah saya sendiri yang pergi berburu. Nah, dalam kegiatan dia berburu, saudara-saudara, si raja ini, dia berburu sampai ke dalam, terlalu ke dalam, sampai pada akhirnya suku-suku kanibal, saudara-saudara, itu menangkap dia lalu mereka ingin mempersembahkan si raja ini kepada dewa-dewa mereka, tetapi syaratnya adalah tidak boleh ada cacat, harus dipersembahkan kepada dewa, tapi tidak boleh ada cacat. Lalu mereka tangkap dia, saudara-saudara, mereka tangkap si raja ini, mereka sudah periksa semua dari kepala sampai kaki, mereka periksa, dan terakhir mereka menemukan bahwa ada jari yang hilang, saudara-saudara. Ada jari yang hilang. Pada akhirnya mereka tidak jadi untuk mempersembahkan si raja ini kepada dewa mereka, karena kan syaratnya harus tidak boleh ada kurang apapun, harus benar-benar utuh. Tapi ada jari yang terputus, saudara-saudara. Akhirnya raja dilepaskan. Waktu raja dilepaskan, dia langsung cepat-cepat menemui anak buah yang pernah menembak kakinya itu. Dia pergi, lalu dia bilang, terima kasih banyak. Saya ini baru berburu, ditangkap oleh suku-suku kanibal, hampir saya dibunuh, dicincang untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Tapi karena syaratnya tidak boleh ada kekurangan anggota atau bagian tubuh apapun, saudara-saudara, maka saya tidak jadi ditangkap, saudara-saudara. Dia bilang, terima kasih banyak. Kamu sudah menembak kaki saya. Dan saya juga mohon maaf, saya sudah memasukkan kamu ke dalam penjara. Lalu anak buah ini juga bilang, terima kasih banyak bos, terima kasih banyak. Seandainya kalau saya mengikuti bos, maka waktu ditangkap bos selamat karena jari hilang. Tapi saya yang pasti dicincang, saya yang pasti dipersembahkan kepada dewa mereka, saudara-saudara. Jadi dua-dua akhirnya saling berterima kasih, saudara-saudara. Untung itu kapan kan marah, lu memang kurang ajar. Anak buah kurang ajar bisa tembak kaki saya, masukkan ke dalam penjara. Tapi waktu kasus ini dia tahu bahwa, untung ini jari hilang. Kalau tidak saya yang ditangkap. Ini satu juga bilang, untung beta di penjara. Kalau saya beta keluar berburu dengan dia, maka saya akan ditangkap. Raja selamat, saya mampus begitu. Saya yang dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Jadi memang saudara-saudara, kita harus belajar mengucap syukur. Percayalah bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita tuh endingnya selalu baik. Amin, saudara. Jangan dulu bersungut-sungut, jangan dulu menyalahkan siapapun. Tunggu dulu, saudara. Kalau ada proses dulu di kaki Tuhan, berdoa dulu, saudara. Mengucap syukur atas semua yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, maka Tuhan pula yang bertanggung jawab. Jadi jangan takut, saudara. Kalau Anda diproses oleh Tuhan, jangan cepat-cepat marah, saudara. Ya, jangan cepat-cepat bikin dosa dengan sikap, saudara. Jangan, tunggu, saudara. Tetap bersabar. Endingnya itu pasti baik. Amin. Makanya Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Mari kita belajar mengucap syukur dalam kehidupan kita. Saya cepat pada bagian ini. Mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, mengucap syukur itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Perhatikan ayatnya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang apa? Dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengapa kita harus mengucap syukur? Itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita kan kita mau mengucap syukur, tidak mengucap syukur, itu urusan kita. Tapi ini bukan kehendak kita, kehendak Allah, yang artinya bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa. Ya, yang berikut, saudara. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena Yesus memberi teladan, saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11.
Yohanes 6 ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus untuk mendengarkan firman, tapi mereka lapar pada waktu itu. Lalu Yesus memberi makan mereka, saudara-saudara. Ya, waktu ditanya apa yang kamu punya, 5 roti ya dan 2 ikan. Lalu Yesus mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka untuk mereka makan. Nah, kata mengucap syukur ini, saudara-saudara, memberikan satu informasi bagi kita bahwa Yesus saja mengucap syukur. Yang pemilik kehidupan, nafas hidup, pemilik dunia saja mengucap syukur. Nah, kita tidak mengucap syukur bagaimana, saudara-saudara? Mengucap syukur, kamu masih bisa makan hari ini, mengucap syukur. Meskipun dengan kangkung, mengucap syukur. Dia mau makan enak sama ke orang lain, ya kamu hanya bisa beli kangkung 1 ikat 5.000, ya itu sudah mengucap syukur. Mengucap syukur kamu bisa makan, ya. Mengucap syukur kamu bisa makan dengan merungga, campur jagung, makanya masak yang cerdas, ya, campur daging ayam, pokoknya bikin yang mantap lah, meskipun hanya merungga. Kita harus hidup mengucap syukur, saudara-saudara, tidak usah paksa diri. Kita mau jadi seperti orang lain maka enak ya, mereka punya uang, itu berkat mereka, berkat kita di sini, berkat mereka di sana. Hidup mengucap syukur saja tenang, saudara-saudara. Kalau hidup mau ikut-ikut orang, itu yang bikin kita tidak tenang.